Saya nggak tahu juga, nggak apa-apa ternyata. Ada lagi misalnya tentang sejarah siapa itu ya, Napoleon Bonaparte. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak ngerti ilmu-ilmu tentang itu, saya tidak rugi apa-apa dan saya tidak dosa. Kalaupun saya tidak tahu, tidak menyebabkan saya menjadi buruk. Nah, lalu pertanyaannya, lalu dalam belajar agama ini, apa yang harus saya pelajari? Saya terima kasih ini, ada pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini akan membawa inspirasi. Nanti pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang strategis, bukan pertanyaan hanya berdasarkan pada penasaran, ingin tahu, rekreasi ilmu, tetapi benar-benar sebuah pertanyaan yang kalau saya tidak tahu ini, saya kesulitan hidup. Kalau saya tidak tahu ini, saya bisa berdosa. Kalau saya tidak tahu ini, saya terhambat proses saya, proses penyempurnaan hidup saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya. Begini Mas, kalau terkait dengan hal apa yang harus saya pelajari, maka jawaban saya tegas, tidak ada duanya, yaitu tauhid. Saya pernah punya pemahaman yang agak kacau karena terlalu lebar. Pada saat ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Ya, karena waktu itu menafsiri sendiri, menggali sendiri, ya belajarlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Namun kemudian setelah saya mempelajarinya dengan menfungsikan orang yang ahli di bidangnya, baru saya mengatakan, oh gitu toh. Ternyata yang saya dapati dari syarah dari hadis itu, yang dimaksudkan bukan sembarang ilmu, bukan ilmu politik, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu teknologi, tapi ilmu tauhid. Meskipun orang Arab, orang Saudi, orang Mekah, orang Madinah, meskipun sampai ke negeri Cina yang melintas padang pasir, bukan hanya padang pasir, melintas samudra. Waktu itu belum ada kapal, mungkin ya, kalaupun ada masih jarang. Tapi cari itu, meskipun harus ke negeri Cina. Nah, ini bahasa bukan bahasa hakiki ya, tapi bahasa nisbi, bahasa metafor. Bukan maksudnya itu Cina itu ya harus Cina, bukan. Sepanjang yang saya tangkap setelah saya mempelajari hadis ini dari ahlinya, di sana yang saya tangkap menunjukkan meskipun sejauh apapun, kalau hanya di situ Anda mendapatkan ilmu itu, kesanalah. Meskipun harus menyeberangi padang pasir, harus menyeberangi lautan, tapi kalau hanya di situ kamu bisa mendapatkan ilmu itu, kesanalah. Tapi bukan sembarang ilmu. Maksudnya adalah ilmu tauhid. Ya, itu saya punya pemahaman seperti itu setelah saya menfungsikan para pensyarah hadis. Waktu saya mempelajari hadis sendiri, ya gitu, belajar ke negeri Cina, mau belajar ilmu ekonomi ke negeri Cina, atau belajar ilmu apa, wah namanya belajar itu wajib kemanapun gitu ya, seakan-akan semua ilmu gitu loh. Ya ternyata setelah saya lebih serius dan menggunakan cara, metode, aturan main yang lebih tertib, baru saya ngerti,
Oh, yang dimaksud ilmu di situ bukan semua ilmu, tapi khususnya ilmu tauhid. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Itu bukan sembarang ilmu, tetapi khusus tentang ilmu tauhid. Karena saking pentingnya ilmu tauhid itu, saya memahami kemudian bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Kenapa? Karena ilmu tauhid merupakan dasar dari seluruh keilmuan. Pada saat seseorang ilmu tauhidnya baik, pada saat dia punya kemudian ilmu kedokteran, maka ilmu kedokteran itu akan masuk dalam kemasan tauhid. Pada saat orang ilmu tauhidnya baik, dia punya ilmu politik, maka ilmu politiknya akan masuk dalam kemasan ilmu tauhid. Pada saat ilmu tauhidnya benar, seorang punya ilmu komputer, ilmu komputernya akan masuk dalam kemasan ilmu tauhid. Pada saat ilmu tauhidnya benar, kemudian ilmu fikihnya benar, maka ilmu fikih itu akan masuk pada kemasan tauhid. Semua akan masuk pada dominasi dan supremasi ketuhanan. Namun pada saat ilmu tauhidnya ketinggalan, pada saat seseorang punya ilmu politik, akan masuk pada kemasan egoisme kediriannya. Pada saat seseorang mempunyai ilmu kedokteran, ilmu itu akan masuk pada kemasan kedirian egoismenya. Pada saat dia menjadi militer, militer itu akan dikemas oleh egonya. Pada saat seseorang punya kekuasaan, kekuasaan itu akan dikemas oleh egonya. Pada saat seseorang punya kecantikan, punya ketampanan, pada saat seseorang itu kaya, pada saat seseorang itu sakit, pada saat seseorang itu laba, pada saat seseorang itu rugi, akan dikemas oleh egonya. Berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu tauhid yang mapan. Seluruh problema dimasukkan dalam dominasi ketuhanan, dimasukkan di dalam supremasi ketuhanan, dimasukkan dalam kemasan ketuhanan. Semua hidupnya masuk dalam kemasan ketuhanan. Itu pentingnya ilmu tauhid. Sehingga mungkin kalau dihubungkan, dinyatakan bahwa dasar dari ilmu agama adalah ilmu tauhid. Ya, ada hadis, tapi juga saya tidak sedang mensarai hadis itu. Saya menangkap dari sebuah pelajaran hadis yang sempat saya serap dari para pensyarah hadis yang menyatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah wa akhiruhu ma'rifatuh. Awal dari agama adalah tentang ma'rifah, mengenal kepada Tuhan, faham tentang Tuhan, yakin tentang Tuhan, iman terhadap Tuhan, ma'rifah. Dan akhir dari agama, wa akhiruhu ma'rifatuh. Akhir, ujung, puncak, optimal, maksimal, top dari agama juga ma'rifat. Ma'rifat tentu yang lebih bermutu, yang lebih tinggi. Disitulah terjadi muara, sekaligus pasangan dari muara itu apa? Hilir dan hulu, itu semua dari tauhid. Kehidupan ini dari yang paling awal sampai yang paling akhir, semuanya dasarnya adalah tauhid. Ilmu tauhid adalah satu-satunya ilmu yang dibawa oleh seluruh para wakil Tuhan, oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para imam. Ilmu tauhid adalah satu-satunya ilmu yang diwajibkan diajarkan oleh para wakil Tuhan, bukan ilmu yang lain. Pada saat ilmu tauhid ini benar, mapan,
Di situ terletak seluruh solusi kehidupan. Di situ terletak seluruh masa depan kehidupan. Di situ terletak seluruh masa depan peradaban. Tanpa tauhid, pasti akan terjebak pada egoisme kedirian, egoisme kelompok, egoisme komunitas, egoisme nasional, egoisme yang lain. Yang mampu memanage agar kita tidak terjebak pada bentuk egoisme hanya satu, tauhid, atau guru tauhid, figur tauhid, teladan tauhid. Jadi, kalau ditanyakan, apa yang harus saya prioritaskan dalam belajar agama? Fikih? Bukan. Bukan berarti fikih tidak penting. Tetapi, fikih hanya akan menjadi kemasan egoisme pada saat tauhidnya ketinggalan. Ya, hati-hati. Mohon dicermati. Bukan berarti fikih tidak penting. Fikih itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Apakah? Tauhid. Ya. Tanpa tauhid, peribadatan kita hanya nampak seperti ibadah, tapi bukan ibadah. Tanpa tauhid, kemusliman kita hanya nampak seperti muslim, tapi bukan ketasliman. Tanpa tauhid, semua bentuk-bentuk formal peribadatan, kebaikan, kemuliaan, kebijakan hanya akan menjadi seperti bijak, seperti mulia, seperti jujur, seperti indah, seperti tentram, seperti bahagia, hanya seperti. Sebegitu pentingnya tauhid, sehingga Tuhan menugaskan kepada para wakilnya untuk mengajarkan, mempraktekkan, menteladankan tentang tauhid. Yang lain-lain itu harus ditumpangkan di situ, baru dibangun setelah itu. Fikih tanpa tauhid hanya akan seperti baik. Ibadah tanpa tauhid hanya akan seperti ibadah. Kebijakan tanpa tauhid hanya seperti bijak, karena semuanya akan disabot oleh kepentingan egoisme, kepentingan kedirian saja. Tidak akan pernah ada ketulusan tanpa tauhid. Mustahil ada keikhlasan tanpa tauhid. Mustahil ada kebijakan tanpa tauhid. Paling-paling kebijakan yang bisa menguntungkan dirinya. Kembalinya kepada kemasan egoisme. Tanpa tauhid, jangan berharap masa depan. Dengan tauhidlah kita bisa berharap masa depan. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa berharap bangsa ini akan baik. Tanpa ketuhanan yang Maha Esa, kalau ketuhanannya diganti dengan kerakyatan, kapan akan bisa baik? Manakala ketuhanannya diganti dengan kedaulatan yang lain, itu menyalahi hukum dasar kehidupan yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, dan para imam. Jadi kalau ditanyakan, apa yang prioritas? Tauhid. Tidak ada yang melebihi pentingnya dari tauhid. Kalau kita tidak tahu tauhid, kita nggak punya masa depan. Kita jangan berharap bisa tentram, bahagia, indah, bijak, sukses. Tauhid adalah solusi seluruh kehidupan. Wes waktu nentak wis diam-diam terus. Cukup sih, Wo? Cukup. Ya, baik. Kita harus sesaat, sih, Wo. Nanti kita ketemu lagi sih, Wo, ya, sesi kedua ya. Monggo sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia. Kita masih punya satu sesi berikutnya di sesi kedua. Jadi nanti saya akan coba terima satu penelpon dan 2 SMS yang masuk ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2000
Central Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Pure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. 105.8 FM, the best radio station. Baik, dan kita lanjutkan kembali ya sharing kita. Untuk menghemat waktu saya akan coba terima penelpon di 0213983596. Siwo, kita terima satu penelpon dan 2 SMS ya Siwo ya. Oke, silakan sekali lagi 0213983596 kembali bisa Anda pergunakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo. Iya, dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Halo. Iya, halo, dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Baik, silakan dicoba lagi yang lainnya di 0213983596. Silakan bisa Anda pergunakan kembali. Sambil kita menunggu penelpon, mungkin saya bacakan SMS dulu ya Siwo ya. Ini dari Pak Pranoto di Cipete. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya mau tanya tentang riwayat waktu Rasul Muhammad SAW mengangkat mantu dengan memberikan syarat yang bisa khatam Al-Quran sebanyak 3 kali dalam waktu semalam. Dan akhirnya sahabat Ali yang terpilih dengan hanya membaca surat Al-Ikhlas. Bisa ditangkap Siwo ya? Ya. Oke. Kita coba terima telepon lagi ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Tidak ada, hanya mau tahu tentang riwayat saja. Hanya ingin mengetahui tentang riwayat, barangkali Siwa mengetahui tentang riwayat Rasul tersebut yang katanya mengangkat mantu dengan memberikan syarat yang bisa hatam Al-Quran sebanyak 3 kali dalam waktu semalam. Tetapi Rasul malah menerima sahabat Ali gitu. Oke, silakan 0213983596 kembali saya buka. Silakan bagi Anda yang ingin sharing melalui telepon. Iya, sambil kita menunggu, saya bacakan SMS berikutnya Siwo yang kedua. Satu lagi. Ya, dari Nun di Depok. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya hanya ingin bertanya karena rasa khawatir saya sebagai seorang ibu. Apakah seorang anak yang maaf dalam kondisi cacat, yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah itu berdosa dan bukan termasuk anak yang soleh? Yuk. Bisa diterima ya Siwo ya? Tidak disertai umur ini. Enggak. Seorang anak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Jafar Fakih. Pak Zafar. Pak Zafar ya? Iya. Oke, silakan Pak. Reduk. Silakan Pak Zafar. Sudah. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo. Yuk. Mau tanya Siwo. Yuk. Kalau menurut pemahaman Siwo, Imam Mahdi itu siapa Siwo?
Ya. Ya, silakan. Satu lagi Mas Sen. Ya, silakan. Imam Mahdi yang pertama tadi ya. Ya. Pak Fajar ya. Kemudian yang kedua. Siwo. Ya. Biar selalu bertauhid. Bagaimana sih Siwo caranya? Biar selalu bertauhid ya. Oke, terima kasih Pak Fajar di Ciledug. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Siwo, 3 pertanyaan dari 1 penelpon dan 2 SMS. Silakan. Ya, langsung ke Pak Ja'far di Ciledug. Imam Mahdi itu siapa? Kalau yang ditanya menurut yang saya pahami ya. Tapi sebelum itu, Imam Mahdi itu salah satu nama, salah satu sebutan itu yang sangat banyak dikaitkan dengan banyak pemahaman-pemahaman dan banyak definisi-definisi, sehingga bahkan juga sudah banyak toh yang menyatakan dirinya atau mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi. Ya, dan sepanjang yang saya pelajari, seluruh peradaban itu, ya seluruh sepanjang yang saya pelajari maksudnya, hampir selalu terkait dengan masa depan para peradaban itu dikaitkan dengan Imam Mahdi. Sedikit gambaran saja, misalnya di agama Kristen misalnya ada sebutan juru selamat misalnya. Kemudian di daerah Jawa itu ada sebutan Satrio Piningit, itu arahnya ke situ juga. Ada sebutan Ratu Adil Ginaib misalnya, itu ke situ juga. Apalagi kalau di dalam komunitas Islam, wah itu sangat banyak. Buku-buku yang membahas tentang itu juga sangat banyak, baik menurut pendekatan komunitas A, komunitas B, komunitas C, dan lain-lain. Jadi tentang Imam Mahdi itu banyak pemahaman, banyak definisi, sekaligus juga ada mengandung kontradiksi. Ya, kalau yang saya pahami, siapakah Imam Mahdi? Sepanjang menurut ilmu saya yang belum terjamin benarnya, masih dalam wilayah relatif, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Imam Mahdi adalah salah satu imam yang mendapatkan pangkat keimaman itu dari Allah. Beliau adalah salah satu yang disebut dari Ali Muhammad. Jadi kalau misalnya Ibrahim wa Ali Ibrahim, siapakah ragil dari Ali Ibrahim? Ragilnya adalah Isa alaihissalam. Lalu kalau ada Muhammad dan ada Ali Muhammad, siapakah ragil dari Ali Muhammad? Beliaulah yang disebut dengan Imam Mahdi alaihissalam. Itu yang saya pahami. Yang kemarin sedikit disinggung yang hubungannya dengan nisfu Sya'ban. Al-Mahdi yang saya ada dalam pemahaman saya itu yang sering dihubungkan dengan seseorang yang lahir di tanggal 15 Sya'ban. Kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Bagaimanakah agar kita selalu bertauhid? Pertama, kita harus belajar sehingga kita tahu tentang teori tauhid. Teori bagaimana untuk menjadikan Allah sebagai tujuan. Bagaimana agar kita menjadikan Allah sebagai penguasa. Bukan penguasa alam semesta ini saja, tapi yang terpenting Allah
menguasai saya, menguasai hidup saya, menguasai keluarga saya, menguasai kehendak saya, menguasai planning hidup saya, menguasai seluruh nafas saya. Itu perlu punya teori. Setelah punya teori, dipraktekkan setiap aktivitas kehidupan 24 jam sehari. Ya, jadi secara global bagaimana caranya agar kita selalu bertauhid? Kita pelajari teorinya, kita praktekkan setiap saat. Pada saat mau makan, pada saat mau mandi, pada saat mau minum, mau makan, ingat kamu, aku mau mandi, ingat kamu, aku mau minum, ingat kamu. Ya kan? Itu nyanyian yang bagus kalau dikaitkan dengan tauhid. Tapi kalau dikaitkan dengan ego, pasti larinya bukan Tuhan, tapi kamu yang itulah, tahu dirilah. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau bisnis, ingat kamu. Aku mau nikah, ingat kamu. Asik gitu. Itu lagu itu luar biasa. Saya pernah nyanyikan lagu itu di depan penyanyinya. Dia tersenyum-senyum, simpul, malu. Ya begitu. Bagaimana agar kita bisa selalu bertauhid? Butuh teori dan butuh praktek dan butuh konsisten dalam praktek itu. Yang penting kita berproses. Sampai di mana itu tidak terlalu penting. Yang penting yuk segera dimulai. Kalau sudah dimulai, ditingkatkan dikit-dikit, syukur banyak. Gitu Mas Ja'far. Lanjut ke Mas Pranoto, Cipete. Riwayat tentang Rasul terkait dengan mencari menantu. Terus yang saya tadi tanya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang riwayat itu, katanya Mas Sam. Saya hanya bisa mengomentari begini. Saya pernah dengar riwayat itu. Ya, namun apakah itu syarat beliau menetapkan seorang menantu? Wah, itu saya tidak tahu. Kalau saya mengira ya syaratnya bukan sekedar ilmu tentang itu, bukan sekedar bacaan itu, bukan sekedar menghatamkan itu. Karena pada riwayat yang lain beliau kan mendekretkan bahwa kalau mau mencari suami atau mencari istri, itu yang terpenting lihatlah pribadinya, agamanya, tauhidnya. Itu yang terpenting, karena itu akan menentukan hal-hal lain yang ada dalam diri seseorang. Baru setelah itu keturunannya, baru setelah itu kecantikan ketampanannya, baru setelah itu tentang kaitannya dengan ekonomi. Yaitu yang sempat saya tangkap dalam pelajaran masalah itu, mencari mantu, mencari suami, atau mencari istri. Yang pertama, lihat, ukur, survei, data. Jangan pernah jatuh cinta tanpa data. Itu ngawur. Keputusan kok tidak dengan pendataan. Ya, itu menurut saya. Ya, apalagi mau menyimpulkan ini calon istri atau calon suami atau calon mantu. Hati-hati ya Le, hati-hati ya Le. Ada yang saya tuju ini. Jangan memutuskan sesuatu tanpa data yang mapan. Apalagi memutuskan calon istri atau calon suami. Data serius, survei, dianalisa, baru disimpulkan. Ya,
Kalau enggak, itu namanya ngawur. Pertama, pribadinya. Pribadi enggak kena, selesai. Jangan lanjut yang lain. Kalau pribadi kena, baru dilanjut. Oh, gimana nasabnya, keturunannya bagaimana? Karena bibit itu sangat menentukan. Dia berasal dari sperma dan ovum yang halal atau tidak, misalnya. Itu sangat menentukan. Ya, bibit, potensi. Kemudian, kalau itu lolos, ambil deh. Atau kalau mau masih lebih mensurvei lagi, kecantikannya, ketampanannya. Dari itu di fase ketiga. Fase keempat terkait dengan ekonominya. Sayang, budaya kita terbalik-balik. Tapi itu menurut saya loh, boleh diterima, boleh ditolak. Jadi ya kalau komentar saya tentang riwayat itu, ya begitulah kira-kira. Ya. Terus terakhir dari Mas atau Mbak Nun di Depok. Keprihatinan seorang ibu yang mempunyai anak cacat, apakah dia berdosa karena dia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban? Ngeten Bu, begini Mbak, seseorang itu diberi kewajiban itu pasti sesuai dengan kapasitasnya. Kalau seseorang, kita misalnya memberi kewajiban kepada anak SD untuk menggarap soal-soal SMA, itu berarti yang memberi kewajiban ngawur. Ya, memberi kewajiban harus sesuai kapasitasnya. Di dalam kaitannya dengan agama Islam, sepanjang yang saya pahami, seseorang yang diberi kewajiban itu adalah satu, syaratnya dia akil balik. Akil itu kaitannya dia sudah mampu berpikir tertib. Soal mau atau tidak, itu masalah lain. Dia sudah akil, dia mampu menghubungkan pikiran dengan nuraninya. Ya, soal dia mau atau tidak, itu masalah lain. Tapi dia sudah mempunyai kapasitas kemampuan itu akil. Ya, selalu dikaitkan dengan akil balik. Nggak pernah ada senius balik, nggak fikir balik, nggak. Tapi selalu akil. Yang dikaitkan adalah kemampuan akliyah, kemampuan berpikir akli, kemampuan berpikir tertib, kemampuan berpikir dia sudah mampu mengerti mana kaidah, oh ini benar, mana ini salah, meskipun dalam bentuk yang masih sangat global. Balik itu terkait dengan usia. Kalau laki-laki rata-rata umur 15 tahun atau sudah pernah mengalami mimpi basah. Mana yang lebih dulu? Kalau perempuan umurnya sudah 9 tahun atau sudah mengalami haid yang pertama. Mana yang lebih dulu? Itu disebut balik. Akil balik. Kalau seseorang yang tidak punya kapasitas menghubungkan pikirannya dengan nuraninya, sehingga dia tidak mungkin punya kemampuan untuk berpikir akliyah, dia tidak pernah terkena kewajiban apa-apa. Ya, jadi kalau anak cacat, ya sesuai dengan jenis kecacatannya, yang berarti dia tidak punya kapasitas terkait dengan cacatnya itu, maka gugur seluruh kewajiban. Maka dalam kaitannya dengan itu tidak ada dosa apa-apa pada dia. Jadi ibu jangan berprihatin. Bisa jadi anak yang cacat itu merupakan tabungan
Ya, mohon maaf lah itu dia terputus, mudah-mudahan sudah tersambungkan lagi ya. Siwo. Halo. Ya, silakan Sampai Pak. mana tadi? Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan Bu, khawatir, itu ya? betul. Waktunya masih berapa menit? 4 menit ke depan Siwo, 4 sampai 5 menit lah. Iya. Begini, Bu atau Mbak yang kebetulan punya anak yang cacat, betul memang yang dulu punya saham sehingga menyebabkan anak ini cacat, jelas otomatis harus bertanggung jawab karena dia yang mengambil sebab. Saya tidak tahu yang mengambil sebab sehingga anak ini cacat siapa. Bisa jadi bapaknya, bisa jadi ibunya, bisa jadi orang lain. Sedang hamil kemudian ketabrak sepeda motor misalnya sehingga cacat. Tapi pasti ada yang memberi sebab. Nah, yang memberi sebab sehingga anak ini cacat, dialah yang harus bertanggung jawab terhadap kecacatannya. Itu satu hal. Di sisi lain, kalau kita punya anak cacat, bisa jadi itu merupakan tabungan bersih bagi ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya jelas sudah berikhtiar, berjuang, merawat, ngopeni, ikhtiarnya sudah terjadi, dan anak ini sesuai dengan tingkat kecacatannya, dia lepas dari kewajiban-kewajiban, sehingga bisa jadi anak yang cacat ini bisa menjadi saham bersih bagi orang tuanya. Nah, untuk bisa memandang seperti itu butuh pandangan tauhid. Kalau kita lepas dari tauhid, nanti bentuk pandangannya menjadi pandangan egoisme. Yang cacat, kasihan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak seperti teman yang lain. Tidak, ini pandangan egoisme saja. Dalam pandangan tauhid, bisa jadi, bahkan sangat bisa jadi bahwa dia lebih sukses ketimbang kita yang tidak cacat tapi tidak mampu menfungsikan karunia-karunia. Padahal kita aslinya mampu tapi tidak mau. Kita salah manajemen, kita salah tujuan, salah niat, salah cara. Sementara orang yang cacat ini, cacat mental misalnya, dia justru tidak ada kapasitas untuk itu. Kalaupun dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, karena itu bukan kapasitasnya. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ibu jangan khawatir dengan anak cacat ini. Anak cacat ini dengan perspektif tauhid, dengan cara pandang tauhid, ini bisa menjadi berkah, bukan sekedar beban. Namun kalau dengan pandangan non-tauhidi, pandangan egoisme, pandangan kedirian, pasti membuat kita susah, beban, kasihan, dan lain-lain. Ya, itulah pentingnya kita hidup bertauhid, sehingga bisa memandang setiap sesuatu bisa cenderung lebih benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktunya habis. Ya, tepat sekali. Teman-teman, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mohon maaf ada kurang bijaknya. Dan dengan semangat bersaudara, semoga kita saling memanfaati dalam rangka berproses menuju kesejatian diri, dalam rangka penghambaan kepada Tuhan, dalam rangka belajar menerapkan tauhid. Mohon pamit. Monggo. Bung. Monggo. Bung-bung yang lain di situ, kru. Iya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat, dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwa Agus Hidayat. Nah itu dia, saya Monix dan juga Jack Plam-Plam dan Sarif Makodompit mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki. Nah itu dia, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa ambillah keputusan dengan pikiran jernih dan hilangkan kekhawatiran akan akibat-akibatnya. Obat mujarab untuk menghilangkan kekhawatiran dan kecemasan adalah yakin terhadap ajaran agama dan pertolongan Tuhan. Saya Monix mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita